Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifada FM Islamic Communication and Broadcasting Fakultas Dakwah dan Komunikasi Udisnu Jepara. Masih bersama saya nih Muhammad Wahyudi di pojok Rifada di channel YouTube Barik di Azhar. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan juga share. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah tema yang sangat luar biasa yang tidak asing lagi di telinga kita. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yang jauh-jauh dari Jepara sana, jauh ke sini untuk berbincang-bincang mengenai tema pada kali ini. Narasumber kita bernama Kak Afinda. Kak Afinda, gimana nih kabarnya Kak Afinda? Kabarnya Kak Afinda gimana? Baik? Baik, sehat ya? Sehat selalu. Oke. Untuk kegiatannya apa ini Kak Afinda? Kegiatannya rutinitasnya apa? Saya itu kuliah Kuliah. mahasiswa ya kan. Iya, mahasiswa. Di rumah saya bantu-bantu orang tua. Bantu orang tua. Terus bisnis. Wah, bisnis. Bantu orang tua ya. Nanti setelah habis kuliah bantu di rumah saya. enggak bercanda ya, bercanda. Enggak. Oke, ini Kak Afinda ini rumahnya Bulungan, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ini beliau ini termasuk aktivis dan juga mahasiswa, termasuk juga bergelut dalam bidang bisnis juga. Nanti kalau bisa pengen belajar tentang bisnis bisa langsung japri ke beliau ini. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran pemuda Islam di era digital. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum saya bertanya-tanya kepada narasumber, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Langsung saja kita bertanya kepada narasumber kita, apa nih menurut Kak Afinda, peran pemuda Islam di era digital itu bagaimana? Peran kita sebagai pemuda itu, kalau orang zaman dulu kan keterbatasan digital ya. Iya betul. Nah, kita ini kan di era modern, semua serba digital. Kita bisa memanfaatkan semua ilmu-ilmu tentang agama itu bisa kita share, diaplikasikan di digital ya. Ya. Supaya bisa terbaca oleh kalayak masyarakat awam ya. Ya itu sangat luar biasa. Ini memang ya digital. Kalau kita gunakan dalam hal kebaikan maka digital tersebut akan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah ini kan ya memang benar kalau sekarang itu pekerjaan zaman sekarang itu dikerjakan oleh mesin, dikerjakan oleh robot, dan juga kita ya dituntut untuk bisa menggunakan HP, menggunakan handphone karena kita kuliah daring misalkan seperti itu, kita dituntut untuk mengikuti perkuliahan lewat daring ataupun misalkan mencari materi lewat HP dan lain sebagainya. Namun dari situ ada kelebihan dari digital, bisa untuk mengeser, untuk menghubungi teman kita yang jarak jauh, misalkan pesan makanan kalau jauh pengen pesan apa gitu bisa lewat GrabFood dan juga pesan pakaian dan lain sebagainya. Itu ada kelebihan tapi juga kekurangannya itu banyak juga. Misalkan kebanyakan main handphone, main game dan lain sebagainya dan juga nonton video-video yang kurang pas, itu juga menjadi kekurangan tersendiri dari digital gitu. Lalu gini Mbak, tadi kan temanya peran pemuda Islam di era digitalisasi. Mengapa harus pemuda? Kenapa nggak harus orang tua atau yang lainnya? Mengapa harus pemuda? Gimana Mbak? Kita ini kan sebagai generasi pengganti ya, pengganti. Mereka sudah menjalankan tugasnya di waktu muda. Nah, sekarang giliran kita yang bergerak memberikan inovasi seperti itu, memberikan warna yang baru ya dari pemuda-pemuda. Ya pemuda memang harus kreatif ya, harus kreatif ya. Memang kalau
Kalau misalkan di era digital itu misalkan membuat video, membuat postingan-postingan, misalkan membuat apa gambar, tapi di situ ada misalkan hadis Nabi atau juga enggak hadis Nabi tapi ada caption yang baik seperti itu. Ya. Ini termasuk Mbak Afinda ini pengguna media sosial ya, ya media sosial ya. Kalau Mbak Afinda melihat menggunakan media sosial itu untuk apa? Apakah untuk bisnis saja? Apakah untuk mencari ketenangan? Misalkan lihat TikTok bisa tenang, atau misalkan lihat baca Quran lewat HP dan sebagainya. Itu untuk apa digital atau media sosial itu untuk apa menurut Mbak Afinda? Untuk bisnis bisa untuk sebagai media dakwah. Wah, media dakwah luar biasa ini. Apakah Mbaknya ini menjadi subjek ataukah objek? Bisa dua-duanya. Dua-duanya, wah luar biasa ini. Biasanya kalau menjadi subjek itu Mbak Afinda ini mendapatkan share-sharean dari orang ataukah membuat sendiri biasanya? Kadang. Yang apanya? Yang ketika menjadi subjek kita menyampaikan dakwah, media dakwah itu apakah dakwahnya itu isinya itu dari orang lain ataukah dari diri sendiri? Dari orang lain, terus kita itu menyimpulkan dengan persepsinya dengan sendiri. Persepsi, terus kita membuat bahasa yang mudah dipahami. Ya betul, sangat betul sekali. Ya ini memang betul, itu sering saya lihat ya dari postingannya sebenarnya sama tapi dengan persepsi yang berbeda. Misalkan ini Mbak Afinda ada postingan tentang apa ya, tentang bab sesuci misalkan, tapi Mbak Afinda melihat sesuci secara global, enggak secara spesifik. Ada yang melihat postingan sesuci secara spesifik, sesuci harus gini dan sebagainya, ataupun kadang malah yang banyak itu postingan agar di share tanpa caption, itu yang kurang bagus ya. Bagus cuman kurang bagus sebenarnya, yaitu dia belum bisa mengamalkan pegiat literasi itu membaca, terus memahami, terus mengeser dengan persepsinya masing-masing. Ya sangat luar biasa ini. Jadi memang mengapa sih harus pemuda? Karena pemuda itu pengganti orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia gitu ya Mbak ya. Karena kata ini tadi bisik-bisik sama saya itu, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang gitu ya Mbak ya. Saya nggak tahu, ini narasumber yang sangat luar biasa. Lalu gini Mbak, apakah Mbak Afinda, sampai lupa ini, Mbak Afinda pernah punya pengalaman dalam kemajuan Islam di era digital, dalam pemuda di era milenial ini ya, punya pengalaman gak Mbak? Punya apa Mbak? Kebetulan saya termasuk aktif dalam media sosial kan. Iya. Nah saya itu membuat suatu postingan. Postingan saya itu identik dengan pakaian syar'i. Iya. Pakaian syar'i seperti itu. Namun dari pandangan orang kan berbeda-beda. Kalau dari pandangan seorang santri, wajar biasanya. Wajar. Tapi kalau dari orang yang awam, mereka itu menganggap itu adalah sebuah hal yang tabu. Ya, betul. Dan saya pun bisa dianggap sebagai, apaan sih kamu kok itu banget, jadul, seperti itu. Iya. Tadi kan disampaikan Mbak Afinda ini maksudnya kurang baik, misalkan dulu kan ya maksudnya kurang baik. Apakah Mbak Afinda dulu itu penampilannya, stylenya itu kayak mereka itu? Untuk style saya sih sebelum seperti ini dulu stylenya ya. Dulu style saya itu terlalu mengikuti kebarat-baratan gitu ya. Ya. Walaupun pakai hijab tapi mengikuti barat-baratan. Pakai hijab tapi telanjang gitu ibaratnya. Ya itu sekarang banyak ya, sekarang zaman sekarang itu pakai hijab tapi ya ketat dan kelihatan semua. Nah itu yang, tapi Mbak Afinda ini termasuk enggak yang seperti itu, tetap memakai yang syar'i ya, seperti itu. Apakah ada lagi yang pengalaman Mbak Afinda? Seperti, nah
waktu ke kafe nih. Iya. Kafe itu Kafe mana itu? Kafe Jepara? kafe tit. Oh, tapi di Jepara? Enggak. Mm-mm. Iya, iya. Itu saya main sama teman-teman seperti itu kan. Sekarang kan lagi maraknya kafe ya. Iya, iya, berkafe ya. betul, betul. Saya di situ circle saya itu orang-orang yang sangat fashionable, Iya, stylish iya, betul. itu. Sedangkan saya berpenampilan seperti ini, pakai gamis seperti ini, tapi saya itu sampai diginiin sama teman. Kamu kok nggak mau ngikutin style kita sih? Gitu. Kamu kok kelihatan jadul kalau seperti itu. Oh, dia mengatakan jadul pada kamu. Jadul. Oh. Ya memang Islam zaman sekarang itu dikatakan jadul ya. Itu. Dan bahkan itu sekarang itu yang pakai siwak. Siwak itu kan termasuk perkara yang diwajibkan oleh Kanjeng Nabi untuk beliau. Tapi untuk umatnya itu sunnah. Sekarang orang pakai siwak dianggap jijik dan dianggap kuno banget gitu. Zaman sekarang sudah jarang sekali orang memakai siwak. Begitupun dalam yang dialami oleh Mbak Afinda ini. Dia memakai pakaian yang syar'i, pakai hijab, pakai apa namanya ini? Gamis. Itu dianggap kuno, dianggap katro dan lain sebagainya. Wah, itu sangat wow. Sangat wow buat kita ya. Itu pengalaman dari Mbak Afinda mengenai ya termasuk kemajuan Islam ya, kemajuan Islam dan juga kemajuan zaman, kemajuan bangsa ini. Lalu apa Mbak ini terakhir buat Mbak Afinda, pesan buat para pemuda lebih-lebih di era digital dan juga perkembangan zaman yang semakin maraknya digitalisasi dan lain sebagainya. Pesan buat para pemuda apa Mbak? Jangan malu untuk melakukan sebuah perubahan yang dimasukkan ajaran-ajaran Islam ya, betul, ajaran-ajaran yang sesuai dengan koridor Islam ya gitu. Tetap gak malu ya. Walaupun dianggap katro, walaupun dianggap kuno, walaupun dianggap deso dan lain sebagainya. Karena itu yang hal baik itu jangan malu gitu ya Pak. Itu pesan buat para pemuda yang ada di manapun kalian berada, tetap memegang teguh itu, karena itu yang menjadikan kita akan selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat nanti. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Wahyu dan juga narasumber kita Mbak Afinda pamit undur diri. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.